Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memanjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah, Zat yang paling pantas untuk dipuji, dihormati, ditunduki, dicintai, dan juga dipatuhi. Karena memang satu-satunya pencipta semua yang di langit, semua yang di bumi, hanyalah Dia Allah, dan tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya. Sang pencipta Allah telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan memuji namanya. Alhamdulillah, maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah diperintahkan oleh sang pencipta Allah untuk diciplak hidupnya, dijadikan sebagai suri tauladan, cara makannya, minumnya, berpakaian, bergaul, bersosial, berumah tangga, berekonomi, berpolitik. Dan siapapun yang mengikuti manusia terbaik ini dijamin akan mendapatkan ketentraman, kebahagiaan, kemenangan, sebagaimana telah terbukti dalam kehidupan manusia terbaik ini. Dan sang pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat secara langsung kepadanya, dan juga dijadikan ibadah untuk orang-orang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita Bulughul Maram, dan kita masuk ke bab yang ke-6, masih dalam masalah salat masjid. Dan masjid diambil dari kata-kata sajada yasjudu masjidan, artinya tempat sujud, tempat sujud. Semua yang diistilahkan dengan atau digunakan untuk sujud bisa dikatakan istilah masjid dalam etimologi bahasa Arab atau secara bahasa. Ya. Kalau seandainya bentuknya seperti bangunan ini yang sekarang kita pakai, dalam bahasa Arab lebih tepatnya disebutkan dengan al-jami'. Al-jami'. Makanya biasa di Indonesia dikatakan masjid jami', ya. Al-jami' artinya tempat orang berkumpul untuk mengerjakan ibadah sholat. Ya. Nah, kalau kita mau menggabungkan dua istilah yang dikatakan masjid jami' misalnya, boleh-boleh saja, gitu kan? Yang jelas kalau dikatakan jami' berarti sesuatu yang sudah terbangun, terbentuk dan dipakai sholat 5 waktu. Ya. Juga ada Jumat di sana. Kalau masjid tidak harus bangunan, dalam arti kata dia boleh ruangan. Seperti misal ada orang membangun sebuah perusahaan, building dia bangun 10 lantai. Lantai 3 dia khususkan untuk sholat. Namanya masjid. Gitu kan? Tapi enggak dikatakan jami' itu nanti. Karena jami' itu harus betul-betul dia seperti terpisah. Kayak ini terpisah dari kegiatan-kegiatan yang lain. Murni dipakai untuk sholat Jumat, sholat 5 waktu. Kalau masjid masih bisa dipakai. Ya. Saya kasih contoh tadi bangunan misalnya. Atau pernah saya kasih contoh kalau seseorang di antara kita punya tanah 1000 meter. Kemudian di bagian depan rumahnya 10 kali 10 meter dia niatkan, udah saya mau jadikan masjid aja. Di-skat pakai triplex. Temboknya masih gabung dengan tembok rumahnya. Masjid. Tapi nggak bisa kita katakan jami' karena masih bergabung sama rumah. Jadi ini dua istilah yang mesti difahami, ya. Masjid ini atau tempat untuk sujud dianjurkan dalam Islam untuk dibangun. Untuk dibangun, dan seorang muslim harus jadikan sebagai target dalam kehidupannya. Semampu dia. Dia mampu membangun jami' yang besar, alhamdulillah. Dia nggak mampu yang dia mampu. Dia punya misalnya rumah warisan, dia ubah jadi masjid. Dijebol semua temboknya, ganti misalnya. Atau dia menyumbang semampu dia. Misal hanya dengan duit 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 10.000, berapa saja dia mampu. Pada masjid lagi dibangun, kemudian uang itu bergabung, dibangunkan masjid, maka insya Allah juga dia sudah mendapatkan fadilah membangun masjid, gitu kan? Dan Allah dengan kemahaadilannya dan kemahamurahannya menilai kadar pengorbanan seseorang sesuai dengan kadar totalitas dari apa yang dia miliki. Misal, pernah ada sahabat berinfak 1 dirham,
Dan ada sahabat yang berinfak 1000 dirham, lalu kata Nabi SAW, 1 dirham telah mengalahkan 1000 dirham. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana rasionalnya nih? Ini jelas 1, ini 1000. Kata Nabi SAW, karena yang 1 dirham tidak punya kecuali itu. Allah nilai totalitas dari apa yang dia korbankan, Allah anggap dia berkorban seluruh hartanya. Sementara yang berkorban 1000 dirham memiliki banyak, mungkin jutaan dirham. Jadi 1000 dirham itu kecil buat dia. Jadi kalau kita cuma punya 10.000 rupiah di kantong, nggak punya yang lain. Memang itu harta kita semuanya. Ada masjid lagi dibangun, kita menginfakkan itu. Seperti kita menginfakkan seluruh harta. Ada orang nyumbang 100 juta, tapi di rekeningnya mungkin triliunan rupiah. 100 juta nggak ada nilainya, kecil buat dia. Maka ini tentu Allah dengan kemahaadilannya menilai secara totalitas tadi. Manfaat membangun masjid teman-teman sekalian, diantaranya adalah mendapatkan pahala orang-orang yang sholat. Sebagaimana pernah saya kasih contoh rasional, kalau seandainya saya mengajak teman saya sholat di masjid, misalnya di sini di ta'lim kita, silakan akhi datang ada ta'lim, ukhti datang ada ta'lim misalnya. Lalu kemudian kita datang ketemu di masjid ini, kita sholat, atau di jami' ini kita sholat, maka saya sebagai pengajak dapat pahala misalnya 10, yang saya ajak dapat pahala 10 karena dia juga sholat misalnya. Ini contoh saja. Tentu tidak ada penilaian 10 dalam agama ini. Saya cuma menggunakan contoh saja. Maka saya dapat pahala sholat saya, dia dapat pahala sholat dia. Tapi Allah memberikan saya pahala karena mengajak dia seperti nilai pahalanya. Jadi misal saya dapat 10, dia dapat 10. Saya dikasih lagi 10 oleh Allah. Nilainya, kadarnya bukan diambil dari pahala orang itu 10, jadi saya punya 20. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'ilihi min ghairin yanqus min ajri fa'ilihi syai'a." Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan dapat pahala pelaku kebaikan itu tanpa dikurangi dari pahala yang sedang melakukan kebaikan tadi. Ada orang yang memanen pahala saya dan teman saya yang saya ajak, bahkan semua orang yang sholat, yaitu orang yang membangun masjidnya. Sekarang kita duduk di sini, insya Allah kita dapat pahala. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat. Saya pemateri, antum juga yang mendengarkan. Insya Allah sebentar ada sholat asar, maka kita dapat pahalanya insya Allah. Tinggal diikhlaskan niat kepada Allah dan janji Allah pasti benar. Tapi orang yang bangun masjid ini mungkin tidak hadir di sini. Atau mungkin ada beberapa orang bangun masjid sudah meninggal dunia. Mereka nggak hadir bersama kita, tapi dapat pahalanya karena membangun masjidnya. Jadi manfaat pertama bangun masjid dapat pahala. Yang kedua dapat istana di surga. Ya, dapat istana di surga. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan atau bersabda dalam sebuah hadis, "Man bana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Istana di surga. Baik, kita bacakan bab nomor 6 ini masjid. Hadis yang pertama dalam bab kita nomor 195 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajidi fid dur wa an tunadzafa wa tutayyab." Rasulullah SAW memerintahkan membangun masjid-masjid di rumah-rumah. Dan ini maksud di sini rumah. Kalau yang pegang bukunya bisa dilihat footnote nomor 443, kampung atau pemukiman. Karena pemukiman adalah kumpulan dari rumah-rumah. Jadi bukan maksudnya di dalam rumah, tetapi Nabi SAW suruh setiap kampung, setiap desa, setiap kota harus ada masjidnya. Dan banyak masjid-masjid, gitu kan. Serta hendaklah masjid tersebut selalu dirawat dengan cara dibersihkan dan diberi wewangian. Hadis ini sahih riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, dan dia membenarkan pendapat yang menyatakan hadis ini mursal atau hadis ini dianggap sahih. Intinya adalah hadis yang sahih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian. Kalau ada perintah dalam agama dan motivasi untuk membangun masjid, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, manfaatnya memanen pahala orang yang sholat atau ibadah apapun dalamnya, termasuk majelis ilmu, termasuk berzikir, termasuk baca Quran, dan memanen juga pahala
mendapatkan juga istana di surga. Ada motivasi untuk itu. Dan apa yang lebih mulia teman-teman? Bayangkan kalau kita dikasih proyek untuk membangun rumah pribadinya presiden misalnya. Kalau seorang arsitek tahu kadar nilainya itu. Atau misalnya dia disuruh bangun rumah seorang pejabat atau orang yang akan memberikan dia bayaran yang besar. Itu sudah sangat membanggakan bagi dia. Padahal sebenarnya masjid itu membangun rumahnya sang raja Allah. Seharusnya orang jauh lebih bangga dengan itu. Bagaimana dia bisa membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih lagi kalau dia ikut bersedekah di situ. Sebagai seorang arsiteknya atau mungkin orang yang memegang proyeknya, mereka juga ikut andil menyerahkan, menggratiskan beberapa bahan-bahan, gambar dan seterusnya, ini juga berpahala. Kemudian juga masjid ini selain motivasi untuk dibangun, juga motivasi untuk membersihkan dan merawat serta memberikan wangi-wangian. Ini masih hilang di Indonesia ini. Umumnya kesan di sini teman-teman yang hadir, masjid yang kita sering masuk di Indonesia bersih atau kotor? Hah? Jujur. Bersih kotor yang mana? Hah? Umumnya, mayoritasnya masjid kotor. Apa adanya. Kita bukan sedang menghina masjid. Kita sedang bicara realitanya. Pelanggaran sunnah di sini. Kita masuk ke masjid banyak di tempat wudunya kerannya rusak. Lantainya kotor. Kamar mandinya masuk kotor. Kecuali masjid-masjid yang memang Allah takdirkan orang-orang pengurusnya insya Allah merawatnya. Seperti mungkin masjid kita ini masih terlihat terawat. Tapi banyak masjid yang kita masuk karpetnya sudah hitam. Ya. Kadang-kadang subhanallah jendelanya ada yang pecah gitu kan, kipas anginnya sudah ribut, lebih besar suara dari suara imamnya. Banyak. Kadang-kadang subhanallah ada masjid WC orang masuk keluar lagi, nggak jadi orang masuk. Orang-orang tidak bertanggung jawab mengotorin rumah Allah gitu, ya. Jadi memang umumnya begitu. Nah ini yang kurang ini dari kita ini. Banyak orang teman-teman sekalian, Allah menitipkan pesan sama dia tapi dia nggak sadar. Saya kasih contoh dulu begini. Kalau malam hari antum tidur kemudian terbangun jam 3 karena gigitan nyamuk. Jangan kalau digigit sama nyamuk kemudian antum tepuk nyamuknya, nyamuk ini mengganggu, tidur lagi. Lalu kemudian ada mungkin nyamuk kedua yang ganggu dia atau nyamuk ketiga yang ganggu dia, terbangun lagi nggak bisa tidur. Sebenarnya sinyal dari Allah itu, Allah utus nyamuk supaya bangunin sholat malam itu. Atau mungkin Allah bangunkan dia tiba-tiba mules perutnya, ada orang masuk kamar mandi, buang air, kemudian dia tidur lagi. Dan Allah sedang memanggil dia, ini waktu mustajab, ayo minta sama saya. Masa lebih pilih ranjang daripada sejadah? Gitu kan? Contoh saja, ini kita tarik ke contoh misal, banyak orang di antara kita masuk ke masjid teman-teman. Pada saat ditemukan masjid itu kotor misalnya. Kotor, mungkin atapnya ada yang jebol. Mungkin lampunya ada yang padam. Mungkin panas, mungkin karpetnya. Apalah ya sudah lama nggak dicuci. Kamar mandinya kotor misalnya atau tidak terawat. Maka yang terjadi kebanyakan orang di antara kita menghina rumah Allah. Dia keluar masjidnya kotor. Masjidnya kotor. Ada nggak orang biasa bilang begitu? Banyak. Cuma di sini nggak mau ngaku aja nih. Rumahnya Allah, kita bilang masjid itu kotor. Sebenarnya kita sedang begini. Teman-teman kalau misalnya kita punya kos-kosan, tidak usah rumah dah. Atau kita punya rumah misalnya. Rumah kita memang, kita sudah berusaha rawat tapi masih berantakan. Ada tamu datang, begitu masuk kotor benar rumah kamu. Mau nggak digituin rumahnya? Kita nggak mau ya. Bagaimana kita menghina rumahnya Allah ini? Banyak orang begitu. Rumah masjid itu kotor. Lebih parah lagi, dia seringkali memberitahukan kepada orang agar jangan kunjungi masjid itu. Kamu mau sholat mana sana? Jangan, itu masjidnya kotor. Larang orang datang ini. Padahal sebenarnya seperti kasus nyamuk tadi. Allah membuat antum mampir di masjid situ sinyal. Andil nggak di situ? Ini kotor, apa ini andil saya?
tawarkan sama marbot masjid, sini karpetnya saya cuciin di laundry, kita gulung, gantiin sementara. Ada rezeki, alhamdulillah kita beliin karpet, gitu kan. Panas, baik saya nyumbang AC, sekian juta, 2 juta 800, 3 juta, 6 juta, AC pasang. Setiap orang sholat kita panen pahalanya. Kerannya rusak, beli berapa harga keran? 50 ribu, 100 ribu, beli, perbaiki, kasih marbot masjid. Lantainya kotor, berapa sih kamar mandi itu? 5 kali 5 meter. 1 meter berapa harga keramik? 50, 70 ribu, ganti. Kenapa nggak dipikirkan? Misal contoh, kita kenapa tidak menangkap sinyalnya Allah kalau Allah sedang menginginkan kita punya andil di masjid itu? Jadi amal jariah. Berapa orang di antara kita teman-teman sekalian lewat di satu kampung, ada masjid, taruh celengan di pinggir jalan, minta sumbangan. Enggak berpikir untuk nyumbang, ikut. Kapan kita kembali ke daerah itu lagi? Belum tentu. Di perjalanan misalnya, kenapa kita enggak ikut nyumbang? Kenapa enggak punya andil? Orang pakai sholat kan pahalanya besar. Mestinya seperti itu. Jadi masjid itu harus dirawat. Dan salah satu kiat adalah marbotnya mengurus masjid, merawat. Atau orang yang sedang mampir tadi, kemudian dia melihat kotor, dia melihat ada kekurangan. Bukan dia menghina rumahnya Allah, tapi bagaimana dia menangkap sinyal untuk dia punya andil pahala di situ. Itu diambil dari manfaat kalimat. Dan Rasulullah SAW selain menyuruh membangun masjid-masjid juga menyuruh membersihkannya dan menaruh wangi-wangian. Saya punya kiat sederhana, teman-teman coba kalau mau mampir satu masjid, kalau masih ada waktu sebelum azan misalnya, beli sabun cuci tangan. Sabun cuci tangan, bawa ke kamar mandi, taruh, wakafin. Taruh aja di situ. Mungkin orang mau wudhu cuci tangan dulu. Pahala. Termasuk perawatan, pembersihan. Kan gitu. Ada sesuatu apa yang kita beli. Mungkin antum kalau masuk masjid sering ada, atau dekat-dekat masjid sering ada yang jual minyak wangi murah. Harga 20 ribu, 50 ribu, antum beli. Coba sebelum sholat semprotin di sejadah. Orang-orang kalau sujud nanti jadi wangi. Misal. Atau semprotin di pintu masuk masjid. Niat untuk bisa mewangikan orang. Kalau di Saudi sudah biasa tuh hari Jumat, kita temukan ada orang, dia keliling, diolesin minyak wangi di tangannya orang. Sepanjang saf keliling di Masjid Nabawi itu, mutar-mutar orang kasih minyak wangi. Udah biasa itu. Atau mungkin dia kasih sempat sejadah, tempat sujud disemprot misalnya. Maka itu juga andil, memiliki punya wangi-wangian. Karena sunnah Nabi SAW membuat wangi-wangian. Kalau orang-orang kaya di Saudi biasanya mereka membakar gahru. Ada salah satu kalau nggak salah masjid raja di Jeddah itu kalau hari Jumat memang membakar sampai 1 kilo gahru, ditutup, AC-nya dinyalain semua, kemudian dibuka. Gahru 1 kilo memang cukup mahal, tapi rumah Allah, pahalanya juga besar. Maka orang sholat Jumat itu wangi semuanya karena baunya yang luar biasa gitu. Dan kita tahu dalam Islam menjaga kebersihan, wangi, kerapian ini bagian dari agama. Kata Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Suka dengan keindahan, maka kita dianjurkan. Kita dianjurkan kalau mau ke masjid, dalam Al-Quran misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya bani Adam, Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, ambillah semua perhiasanmu pada saat kau akan menuju ke masjid. Laki-laki dan perempuan. Kata ulama tafsir, bajumu yang paling bagus, minyak wangi yang paling wangi, rambutmu sisir yang rapi, sendal yang paling bagus, semuanya. Kita bawa semua ke masjid yang paling baik, selama tidak ada pelanggaran agama. Jadi jangan karena mau ke masjid, ada orang begitu ya. Dia ke kantor bajunya rapi, kalau ke masjid bajunya itu aja terus. Selama 5 tahun kita sholat subuh berjamaah sama dia, bajunya itu terus yang dipakai. Seakan-akan kalau masjid nggak apa-apa deh, nggak usah pakai baju yang bagus. Keliru ini. Mau ketemu sama raja ini. Umar bin Khattab itu kalau mau tiba waktu sholat, gemetar. Matanya mulai memerah kayak orang yang mau menangis. Ditanya, kenapa wahai Umar? Ada apa? Zaman khilafahnya. Ada apa Amir Mu'minin? Dia bilang sudah tiba saatnya melapor kewajiban kepada sang raja yang sebenarnya. Bagaimana saya tidak takut? Umar bin Khattab itu jadi khalifah, gitu, jadi raja. Mereka memahami makna masuk ke masjid itu bobotnya luar biasa. Masuk ke ini istana, bukan cuma istana merdeka, semua istana raja di muka bumi ini tidak ada nilainya dibandingkan satu masjid yang kita pakai sekarang. Ini rumahnya Allah di muka bumi. Gimana sih kita mau pertemukan dengan itu?
Kita kalau diundang ke Istana Merdeka, undangan khusus datang, besok pagi mungkin kita akan pakai jas, baju, sepatu yang baru, minyak wangi yang paling bagus. Bagaimana kita nggak lakukan itu pada musola dekat rumah kita? Padahal sebenarnya itu istana manusia biasa, ini istananya Allah. Walaupun sederhana bangunannya, rumahnya sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Faham ini? 2-3 orang yang faham. Amalin ya. Ilmu gunanya untuk diamalin itu. Ya, sudah ada beberapa manfaat tadi saya sebutin. Yang hafal hadiahnya banyak. Ya. Coba ingat-ingat, jangan lupa. Ada Quran, ada buku, ada macam-macam ini. Yang tidak ada sini jodoh saja. Baik, jadi kita dianjurkan untuk membangun masjid. Dari hadis ini ada 3 anjuran. Membersihkan dan meletakkan wangi-wangian, ya, selalu wakafin. Sekarang juga banyak pewangi ruangan itu. Saya masih lihat jarang masjid pakai itu ya. Kenapa nggak dibeli itu? Ada pewangi ruangan yang nyemprot sendiri di palok, di pojok-pojok masjid, bisa wangiin ruangan. Nyumbang itu kesempatan, ya. Bisa mewangikan masjid sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis selanjutnya 196. Hadis ini melarang kita menodai kemurnian dan kesucian masjid dengan menjadikannya kuburan. Sabda Nabi SAW hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, qatalallahu al-yahud ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Yang artinya, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maksudnya di sini adalah masjid atau tempat sujud. Kuburannya dipakai sujud sama mereka. Kuburannya dipakai sujud. Dan riwayat Imam Muslim, hadis ini riwayat Bukhari Muslim tentunya. Bukhari nomor 119, Imam Muslim nomor 376. Sementara dalam riwayat Imam Muslim ditambah wan nasara, dan juga orang-orang Nasara dan juga orang-orang Nasara. Dan dalam riwayat keduanya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha ada tambahan juga, kanu idza mata fihimur rajulus salihu banau ala qabrihi masjida. Dahulu apabila ada orang Nasrani dan Yahudi yang meninggal orang saleh dari kalangan mereka, maka mereka sengaja membangun masjid di atas kuburannya. Membangun masjid di atas kuburan. Jadi hadis yang menyatukan antara Bukhari Muslim ini dan hadis sahih juga, ini lebih merincikan apa yang dimaksudkan dengan hadis sebelumnya. Jadi yang dimaksud adalah membangun di atas kuburan masjid untuk memuliakan kuburan itu. Kemudian dalam riwayat lain ditambahkan ulaika syirarul khalq. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Dan ini lafaz yang terakhir adalah milik Imam Bukhari nomor 118 dan Imam Muslim 376. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita tentang masalah haramnya hukum membangun masjid di atas kuburan. Haramnya hukum membangun masjid di atas kuburan. Karena Nabi SAW menyebutkan dengan ancaman. Saya sudah pernah jelaskan, kalau atau cara membedakan mana haram, mana makruh, kalau haram diikuti dengan ancaman. Laknat, murka Allah, azab kubur, siksaan neraka, murka Allah dan seterusnya, ini berarti dosa besar. Kalau tidak ada ancaman, cuma larangan saja, berarti dia makruh. Seperti sabda Nabi SAW, janganlah kalian minum dan makan sambil berdiri. Begitu saja. Enggak ada ancaman laknat, enggak ada ancaman. Berarti hukumnya makruh. Kalau darurat orang masih bisa melakukannya. Tapi kalau ini haram, enggak bisa. Ada laknat, ada ancaman, ada penyebutan predikat atau julukan yang buruk. Seperti tadi hadis ini dikatakan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Atau di awal hadis Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Berarti mengangkat berkah hidup mereka. Mereka membangun di atas kuburan nabi-nabi mereka, atau mereka jadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Hadis ini pertama memberikan pelajaran kepada kita tentang haramnya membangun
masjid di atas kuburan. Ini kuburan sudah ada, dianggap kuburan orang soleh, dibangun di masjid. Nah ini banyak terjadi di Indonesia ini. Dan hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, gitu kan? Tidak dibolehkan sama sekali kuburan dasarnya dibangun masjid. Kuburan dasarnya dibangun masjid. Tinggal penjelasan para ulama bagaimana kalau masjid ada, kuburan ditanam setelahnya. Seperti banyak di Indonesia misalnya, di masjid sudah ada. Lalu kemudian ditanam, pemilik masjid yang membangun masjid di dekat mihrab ditaruh kuburannya. Di dalam masjid. Atau ditanam di sekitar lokasi masjid. Gitu kan. Maka ini bagaimana hukumnya? Ulama mengatakan masuk juga dalam ancaman hadis. Karena makna daripada mereka selalu menjadikan, atau kalau ada orang saleh meninggal atau orang baik, mereka bangun kuburannya masjid. Bisa bermakna kuburan dibangun masjid di atasnya, atau masjid kuburannya orang dimasukkan di dalam situ. Ulama merincikan mengatakan kalau dasarnya kuburan dibangun masjid karena kuburan itu, maka ini tidak boleh dipakai sholat sama sekali, mutlak. Karena masjidnya bukan karena Allah, yang dibangun karena kuburan. Dan kebanyakan pelaku syirik berkumpul di sini. Dan ini makna daripada hadis Nabi SAW, sungguh mereka seburuk-buruk makhluk. Karena mereka membuat manusia menyembah batu. Minta-minta pada kuburan sama dengan minta-minta pada berhala. Nah boleh, ini benda mati. Walaupun di dalamnya adalah orang saleh. Sesaleh apapun orang-orang tersebut, tetap kita doakan yang masih hidup. Bukankah sahabat kita katakan radhiyallahu anhum, bukankah Nabi Muhammad SAW tetap kita bacakan salawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam? Apa salawat tambahan berkah? Kita mohon kepada Allah agar ditambahkan lagi karunia-Nya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, orang-orang saleh, semuanya begitu kita doakan. Jadi bukan kita malah mengambil manfaat dari kuburan. Ini nggak bisa sama sekali. Ya. Ini perilaku dan pemahaman yang keliru yang harus diluruskan ini. Supaya jangan sampai orang-orang melakukan perbuatan. Bahkan di Indonesia sampai ada yang membuat situs-situs kalau mereka alumnis kuburan. Ya. Hah? Benar nggak? Ada. Aneh. Kenapa bukan alumnis masjid? Kenapa kuburan? Sabda Nabi di sini berarti bentrok antara kuburan sama masjid. Nggak boleh disatuin. Sabda Nabi melarang menyatuin. Ini seperti minyak sama air, nggak boleh. Nggak akan bisa kumpul. Masjid kuburan. Masing-masing ada ibadahnya, gitu kan? Kuburan ada ibadahnya. Ada sunnah Nabi SAW, salam, ya, doakan orang mati silahkan. Sunnah Nabi SAW. Tapi masjid juga ada tempatnya, sholat 5 waktu, khutbah Jumat, majelis ilmu, kegiatan-kegiatan membentuk pasukan, instruksi-instruksi perang misalnya seperti Nabi SAW melakukan, kemudian membentuk pasukan di luar masjid, ya. Diawali instruksi dalam masjid dengan motivasi di mimbar misalnya, itu semua yang terjadi. Jadi masing-masing punya fungsi, jangan digabungkan. Karena menggabungkan antara dua jenis tempat ibadah atau ibadah, jenis perilaku ibadah itu butuh dalil penyambung. Ya, butuh dalil penyambung. Kalau tidak ada dalil yang menyambung itu nggak bisa sama sekali. Kita jangan menarik-narik ibadah sehingga akhirnya menganggap karena pernah terjadi di sini maka di sini juga bisa. Itu nggak mungkin. Ya, itu tidak bisa ditarik-tarik seperti itu kecuali memang punya dalil-dalil yang jelas. Kalau seandainya masjid tadi, kalau kuburan dibangun masjid, ini mutlak tidak boleh dipakai sholat, dan ulama menganjurkan masjid ini dirubuhkan. Kalau dasarnya memang dibangun untuk kuburan itu. Ya. Kalau masjid sudah ada, dibangun karena Allah, kuburan didatangkan setelahnya. Maka kuburannya dibongkar, digabung bersama muslimin. Dan termasuk sunnah Nabi SAW adalah menggabungkan kuburan muslimin bersama mereka satu sama yang lain. Gitu kan? Satu sama yang lain. Ada pertanyaan di sini Ustaz. Bagaimana dengan kuburan Nabi Muhammad SAW? Dalam rumah, di dalam masjid beliau. Kita jelaskan. Ada hadis yang menjelaskan sabda Nabi SAW yang mulia, dan dengarkan baik-baik teman-teman. Jangan disamakan Nabi SAW dengan manusia biasa. Kata beliau, sesungguhnya semua nabi-nabi dikubur di mana mereka meninggal. Itu dulu yang pertama. Nah, itu hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Semua nabi-nabi dikubur
di mana mereka meninggal. Nabi SAW meninggal di kamarnya Aisyah, ya dikubur di situ. Dan semua Nabi begitu. Beda dengan manusia biasa. Jangan kita samakan diri kita dengan Nabi SAW. Oh, Nabi dikubur dalam rumah, berarti kita juga dikubur dalam rumah, nggak apa-apa. Ya. Bahkan saya dengar ada satu lokasi di Indonesia ini yang setiap mereka beli rumah, mereka wasiatkan supaya dikubur dalam rumah itu, supaya ahli warisnya tidak jual rumah itu. Apa hubungannya? Kita kalau sudah mati tidak usah pikirin apa-apa lagi, pikirin amal-amal jariah, amal yang bisa menambah pahala kita. Tidak usah pikir lagi warisan nanti dibagi, ini rumah nanti dicurang atau enggak. Bukan urusan kita, jenazah kita saja kita nggak perlu pikirin. Allah datangkan orang yang urus kok, gitu kan. Maka ini jangan terlalu berlebihan, gitu kan. Kemudian kuburan Nabi SAW tadinya bukan dalam masjid. Kuburan Nabi SAW di luar masjid, dalam rumah, tapi di luar masjid. Gitu. Cuma kondisi Masjid Nabawi berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Kondisi Masjid Nabawi makin lama, makin membeludak. Sekarang saja, itu dengan luar biasa luasnya. Waktu saya masih di sana saja, pertama kuliah, pertama masuk ke kampus Madinah tahun 90-an, sampai tahun 98 waktu itu, maka saya melihat pada saat itu masjid awalnya 4 menara, terus dibangun oleh Raja Fahd menjadi 10 menara, ditambah besar. Mungkin masjid perluasan itu sekitar 6 atau 8 kali lebih besar daripada masjid awalnya, gitu kan. Itu pun sekarang sudah nggak bisa nampung, sudah penuh, membludak-bludak sampai keluar lagi. Oleh Raja Abdullah dibuat proyek untuk dibuat lebih besar. Sekarang dilanjutkan oleh Raja Salman ini, yang kemudian dibuat proyek lebih besar. Masjid Nabawi dibangun sekarang 4 atau 5 kali lipat lebih besar daripada masjid yang sekarang. Dengan perhitungan muslimin akan lebih banyak yang datang berkunjung, gitu kan, ziarah. Maka kondisi masjid tidak memungkinkan untuk dilebarkan ke sana sini. Maka akhirnya kondisinya adalah kuburan Nabi SAW atau rumahnya masuk ke dalam masjid. Dimasukkan. Jadi tidak bisa diumumkan ini kepada semua masjid-masjid. Karena ini berbeda kondisinya. Kan? Kemudian sisi yang lain, pernah terjadi kuburan Nabi SAW mau digali. Dalam beberapa buku sejarah disebutkan oleh 2 orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Sampai dahinya hitam, ahli ibadah di Madinah, suka bersedekah. Ternyata mereka sudah menggali dari rumahnya mau mencuri jenazah Nabi SAW. Dan akhirnya kebongkar. Muslimin mengetahuinya dari seorang raja Mamalik yang ada di Mesir, gitu kan. Terbongkar akhirnya. Dan semenjak itu, maka kuburan atau masjid Nabi, rumah Nabi SAW kalau dipisahin dengan masjid dikhawatirkan malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dalam masjid tertutup satu tempat, gitu kan. Satu tempat. Dan sekarang bangunan rumah itu, bangunan rumah Nabi SAW yang kotak, yang ada kuburan beliau, sekarang ini di belakangnya pas itu sudah mulai ditutup. Sehingga tidak langsung orang sholat di belakang temboknya, walaupun dulu pernah terbuka, gitu kan. Seperti itulah. Dan sekarang kalau dikeluarkan pun akan menjadi, apakah semua muslimin faham atau tidak masalah hukum ini. Baru saja kerajaan Saudi mau lebarin masjid sudah macam-macam fitnahnya. Katanya kerajaan Saudi mau bongkar kuburan Nabi lah. Wahabi mau bongkar kuburan Nabi. Ini dari mana ini mau bongkar kuburan Nabi ini? Masa semudah itu? Mereka sudah luar biasa merawat masjid Nabi. Ya, menjaga ajaran-ajaran Nabi SAW, lalu kita anggap fitnah segala macam ini. Ya, segala macam fitnah yang tidak masuk di akal. Tidak pernah. Saya langsung berbicara sama teman-teman saya yang punya kedudukan di Madinah. Dari mana kita mau bongkar kuburannya Nabi ini? Mustahil itu terjadi. Ya. Membongkar jangan kuburan Nabi, membongkar rumah Nabi nggak mungkin. Itu peninggalan Nabi SAW. Hartanya Nabi yang masih ada sampai sekarang, rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, nggak mungkin dibongkar. Tapi sudah luar biasa fitnahnya. Dan ini juga pernah disebutkan dalam sebuah hadis. Waktu Nabi SAW menyampaikan tentang masalah Ka'bah kepada Aisyah. Nabi masih hidup loh. Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, laula anna qaumuki hadithu ahdi bi Islam, labanaitu Ka'bah ala qawaid Ibrahim. Wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu, maksudnya orang-orang Quraisy baru mengenal Islam, ini Ka'bah saya kembalikan ke bangunan pertama yang dibangun oleh Ibrahim. Karena bangunan pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, Hijr Ismail, yang ada lengkungan, ada 3 lampu itu marmer warna putih, itu dulu masuk dalam Ka'bah.
Cuma waktu Quraisy mau membangun Ka'bah setelah dia runtuh, gitu kan? Uang mereka nggak cukup, maka mereka hanya membangun seperti ukuran sekarang. Dan Hijr Ismail itu sebenarnya bagian dari dalam Ka'bah. Makanya kalau lagi iqamah sholat di Masjid Haram, di Hijr Ismail ditaruh pintu besi, sehingga mereka tidak sholat di dalam. Karena kalau di dalam berarti di depan imam. Berarti mereka sholat di depan imam, gitu kan? Jadi Nabi SAW pernah melakukan di masa hidup beliau, kalau Ka'bah aja tidak dikembalikan ke poster awalnya, dan Nabi menyampaikan khawatir kaumnya salah faham, gitu kan? Jadi ini alasan Masjid Nabawi yang ada kuburan Nabi SAW yang sangat jelas. Tidak ada tujuan untuk menjadikannya seperti orang-orang sekarang banyak, memang sengaja kuburan dibangun di masjid lalu kemudian ya dijadikan sebagai tempat sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga memberikan pelajaran yang lain. Ya. Tadi pelajaran pertama haramnya membangun masjid di atas kuburan. Pelajaran yang kedua dari hadis ini tentang perilaku-perilaku membangun masjid atau tempat ibadah. Ya. Gereja atau khaham. Khaham itu punyanya orang Yahudi. Ini mereka perilaku membangun tempat ibadah di atas kuburan adalah perilaku orang Yahudi dan Nasrani. Dan kita dilarang secara mutlak untuk mencontohi mereka. Selain ada larangan Nabi SAW tadi di awal hadis, juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah perilaku ini adalah dilakukan oleh ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan kita dilarang mutlak mencontohi mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang masalah itu, ya, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia sama dengan mereka. Dan kata Nabi SAW, khaliful Yahuda wan Nasara, bertolak belakang dengan Yahudi dan Nasrani. Sampai Nabi SAW mencari tahu tentang bagaimana caranya mereka menyisir rambut, lalu kemudian menyelisihi mereka. Juga beliau mengatakan, ya cukurlah kumis kalian, pelihara jenggot kalian, dan bertolak belakanglah dengan orang-orang majus, ya, orang-orang penyembah api. Jadi kita disuruh punya cara sendiri, yang gitu. Nah, ini adalah ciri khasnya mereka. Ciri khasnya mereka membangun kuburan-kuburan di dalam tempat-tempat ibadah mereka. Pelajaran yang ketiga adalah adanya ancaman laknat, dan laknat artinya diangkat berkah hidupnya. Ya. Sekarang ini luar biasa, masalah kuburan di kultus ini luar biasa. Sampai di Indonesia di gunung entah kuburannya siapa, ditulislah kuburannya wali ini atau siapa, kiai siapa. Datang di sana orang nangis-nangis, minta jodoh, minta ini, minta itu. Ya. Ada yang sekarang menyaingi di Indonesia Ka'bah. Orang haji pergi ke Mekah, ini haji ke gunung, gitu kan. Dan segala macam perbuatan yang semoga Allah kasih hidayah dan mereka berstatus kaum muslimin. Makanya perlu belajar yang benar, teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan agamanya dengan sangat gamblang. Kemudian pelajaran yang keempat yang terakhir dari hadis kita adalah kalimat Nabi SAW, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Dan ini ancaman yang lain, selain laknat juga disebutkan seburuk-buruk makhluk. Artinya mereka orang-orang yang keliru dalam mengambil keputusan menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat untuk beribadah. Hadis 197 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari meriwayatkannya di nomor 118 dan Imam Muslim meriwayatkan, Imam Bukhari nomor 214 sama 215, Imam Muslim nomor 1386. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, ba'athan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at birajul farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Nabi SAW mengirim pasukan berkuda, lalu mereka datang membawa seseorang laki-laki dan mengikatnya di salah satu tiang masjid. Al-hadith, maksudnya hadis ini hadis yang panjang. Jadi kalau seperti ayat, kita berhentikan di tengah-tengah ayat, kita mengatakan al-ayah, saya ada lanjutan ayatnya. Kalau hadis dikatakan al-hadith. Jadi kalau teman-teman yang pegang buku dan lihat ada tulisan seperti ini, ada titik-titik, kemudian al-hadis berarti ada lanjutan hadis cukup panjang.
Hadis ini memberikan gambaran cukup panjang. Maknanya adalah Nabi SAW pernah mengutus pasukan untuk menyerang satu kaum, kemudian berhasil menang. Waktu mereka menang pulang, mereka membawa tawanan musuh. Tawanan musuh. Dan ternyata tawanan musuh ini, mereka tidak punya penjara di zaman dulu, maka diikat di tiang-tiang masjid. Di tiang-tiang masjid. Jadi banyak tiang-tiang masjid yang menopang masjid, maka diikatlah di situ tawanan perang muslimin. Tawanan perang muslimin. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya masjid fungsinya banyak. Di antaranya selain sholat 5 waktu, sholat Jumat, ya, kemudian majelis ilmu, ya, saling menasihati, juga termasuk memotivasi pasukan tadi sudah saya jelaskan, dan juga membawa tawanan perang. Dan hadis ini membantah pendapat yang mengatakan kalau orang non muslim tidak boleh masuk ke dalam masjid. Ya. Ya, orang non muslim boleh masuk ke dalam masjid. Tapi kita lihat maslahat dan mudaratnya dan tujuannya apa. Karena di zaman Nabi SAW pernah datang orang-orang dari Habasyah, dari Ethiopia yang memainkan pedang. Ya, umumnya lebih kuat pendapat ulama mereka mengatakan mereka adalah beragama Nasrani. Karena pada saat itu Habasyah terkenal beragama Nasrani. Mereka memainkan keterampilan pedangnya dan itu di dalam masjid. Mereka tunjukkan keterampilannya kepada muslimin. Maksudnya mau berbagi, kalau ada yang mau belajar silahkan. Seperti itulah. Berapa kali Nabi SAW menerima delegasi orang-orang Yahudi di dalam masjid. Seperti kasus tentang beberapa Yahudi yang masuk Islam. Masuk Islamnya Khuwairik, pendeta Yahudi di dalam masjid. Tadinya dia Yahudi tapi dia masuk. Lalu dia syahadat setelah bertanya beberapa hukum. Masuk Islamnya Abdullah bin Salam di dalam masjid. Orang Yahudi masuk dalam masjid. Kemudian masuk Islamnya juga, waktu Nabi SAW menjawab permintaan beberapa pendeta Yahudi tentang masalah hukum rajam bagi wanita yang berzina, karena mereka mengatakan dalam kitab kami nggak temukan. Padahal sebenarnya di kitab mereka ada itu, mereka berdusta, gitu kan. Nabi SAW terima delegasinya di masjid. Dan banyak sekali, ada orang Yahudi pernah yang Nabi SAW utang dengannya, kemudian mencekik Nabi SAW di masjid dengan kain imamah beliau alaihi salatu wassalam. Yang akhirnya Umar mau membunuh si Yahudi, lalu Nabi SAW biarkan dan Nabi suruh Umar membayar utangnya, masuk ke dalam masjid. Gitu kan? Utusan Najran, orang-orang Nasrani. Najran sebuah wilayah yang terkenal yang pada saat itu terjadi mubahalah, ya, tanding antara Nabi SAW, tanding argumen maksudnya, ya. Pada saat itu Nabi SAW mengirim surat-surat ke Najran. Satu negeri Najran itu orang-orang Nasrani semuanya. Datanglah beberapa pendetanya mau memastikan. Setelah 3 hari berdialog, rupanya sudah sampai. Setiap Nabi dialogi mereka, mereka selalu kalah argumennya. Lalu mereka tetap tidak mau masuk Islam. Kata Nabi SAW, kalau begitu kita bermubahalah. Nabi SAW keluar dengan keluarganya. Waktu itu Fatimah dan Hasan Husain dibawa radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian pendeta-pendeta membawa istri dan anaknya. Kemudian mereka berkumpul di satu lapangan luas. Lalu mereka meminta agar laknat Allah diturunkan kepada orang yang salah. Tapi pada saat itu mereka melihat di dekat gunung yang ada Nabi SAW di seberang, dan seberangnya adalah pendeta Nasrani, dikerumunin dengan asap hitam. Akhirnya orang-orang Nasrani mengatakan, para pendeta, kami khawatir kalau kita lanjutkan ini dan dia benar, maka kita akan dilaknat oleh Allah 7 turunan. Ini sampai terus menerus ke bawah ini akan kena semua turunan kita. Maka lebih baik kita bayar jizyah. Tapi awalnya dialog terjadi dalam masjid antara Nabi SAW dengan pendeta-pendeta Nasrani dari Najran itu. Kemudian kita juga tahu di zaman pembebasan kota Mekah, setelah pembebasan kota Mekah, banyak suku-suku Arab yang datang dan masuk Islam. Tadinya mereka beragama non-Muslim, lalu mereka masuk ke dalam masjid, lalu mereka ucapkan syahadat. Kemudian juga di zaman Umar bin Khattab, banyak tawanan-tawanan perang. Di zaman Nabi SAW banyak tawanan perang diikat di masjid seperti hadis kita ini. Kemudian juga di zaman Umar bin Khattab, ya, banyak tawanan perang yang diikat dalam masjid. Bahkan ada yang dibawa dalam masjid. Kemudian berdialog dengan Umar bin Khattab tentang masalah agama Islam dan agama mereka. Nah, ini membuktikan memang masjid boleh dimasukkan, tapi ada tujuan dan target. Bukan dijadikan sebagai tempat rekreasi misalnya. Nah, itu keliru. Mestinya jangan ini kan gitu.
Mereka masuk, mereka ada tujuan. Misalnya kita mau perkenalkan tentang Islam misalnya ya. Saya melihat di Tokyo pada saat Ramadan yang lalu saya sempat diundang oleh KBRI. Kemudian beberapa teman-teman orang Indonesia ngajak saya keliling, ngelihat. Saya tanya di mana masjid di sini? Ada masjid yang paling besar, masjidnya orang Turki. Ya, di zaman dulu dibangun, sudah lama. Kemudian saya ke sana, saya lihat masjid itu memang sebenarnya tidak terlalu besar kalau untuk ukuran kita masjid di Indonesia ya. Tapi untuk ukuran Tokyo sudah besar sekali. Kemudian ada beberapa gambaran arsitektur Utsmaniyah dulu. Dan di situ ternyata diberikan kesempatan orang Muslim untuk masuk. Jadi mereka masuk, mereka dapat selebaran, mereka lihat arsitekturnya, mereka boleh bertanya. Di ruangan bawah itu kalau ada yang mau lebih lanjut mau masuk Islam tinggal dirangkul ke satu ruangan, mereka syahadat dan seterusnya. Seperti itu. Dan saya melihat ini efektif sekali memperkenalkan masjid kepada mereka, gitu kan? Ini bukan hal yang dilarang. Allahu a'lam. Ya, tentu ada masjid-masjid tertentu yang dilarang masuk seperti wilayah haram. Mekah sama Madinah itu memang tidak boleh. Ada larangan khusus. Ada larangan khusus, gitu kan? Wilayah haram ini Nabi SAW waktu tentukan haram ya, di akhir-akhir hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, menjelaskan kalau Mekah diharamkan oleh Ibrahim, maka aku juga mengharamkan Madinah sebagaimana diharamkan oleh Ibrahim, gitu kan? Maka orang-orang musyrik tidak boleh masuk ke situ. Makanya sekarang pemerintah Saudi menulis ya, kalau orang mau masuk ke Madinah ada jalur khusus Muslim, ada jalur non Muslim. Non Muslim itu akan keluar mengelilingi Madinah cuma dari luarnya saja. Masuk ke dalam nggak bisa, diperiksa paspornya segala macam. Kecuali kalau mereka bohong. Yang jelas hadis ini menjelaskan kepada kita kalau tawanan perang non Muslim bisa ditaruh di dalam masjid. Dan tujuan hikmah yang paling besar yang bisa diambil kenapa Nabi SAW menyuruh mengikat para tawanan musuh di masjid atau di pintu masuk ke masjid itu agar mereka melihat perilaku muslimin yang sholat. Mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan memang betul ternyata efeknya besar. Banyak sekali tawanan yang akhirnya masuk Islam gara-gara itu. Di antaranya adalah anak mantu Nabi SAW sendiri. Namanya As bin Abil As. Ini suaminya Zainab radhiyallahu anhum ajma'in. Dia ikut dalam perang Badar, kemudian tertawan, gitu kan? Kemudian dia melihat ditawan, diikat. Dia diikat pintu masjid, lalu dia lihat muslimin selalu sholat, habis sholat mereka ngobrol-ngobrol, mereka berpelukan, mereka saling menasihati, mereka saling memenuhi kebutuhan yang sakit dijenguk. Dia tertarik. Akhirnya dia tanya-tanya tentang Islam, dia masuk Islam setelah itu. Jadi banyak hikmah yang bisa diambil dari situ. Hadis 198 juga dari beliau, maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Umar radhiyallahu anhu marra bi Hassan yunshidu fil masjid falahadha ilaih faqala qad kuntu unshidu fihi man huwa khairum minka. Bahwasanya Umar radhiyallahu anhu pernah melewati Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu ajma'in adalah penyairnya Nabi ya, yang sedang menyenandungkan syair di masjid. Dia sedang melantunkan kalimat-kalimat syair. Lalu Umar memperhatikannya dengan tajam, maksudnya menganggap ini perbuatan ganjil. Kok sebutin syair-syair di masjid? Ya. Lalu Hasan berkata, sungguh aku pernah menyenandungkan syair di masjid dan ada orang yang lebih baik darimu. Maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dan ini lafadznya adalah lafadz Imam Muslim. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang bolehnya pengucapan syair di dalam masjid. Pengucapan syair di dalam masjid, ya. Atau kalimat-kalimat positif yang tidak ada pelanggaran agama dibolehkan, gitu ya. Seperti orang menyampaikan majelis ilmu, orang saling menasihatin, orang menanyakan kabar saudaranya muslim, kan gitu. Yang dilarang dalam masjid hanya transaksi jual beli di dalam masjid, gitu kan? Atau sengaja mengiklankan barang-barang yang dijadikan sebagai tempat iklan masjid itu yang dilarang gitu. Ya, jadi ada memang larangan berhubungan dengan masalah itu.
199 juga dari beliau, maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid falyakul la raddaha Allahu alaik fa innal masajida lam tubna lihada." Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 397. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendengar seseorang yang mengumumkan benda hilangnya di masjid, maksudnya dijadikan tempat iklan. Ya. Barang saya hilang, siapa yang temukan? Barang saya hilang, dijadikan masjid sebagai tempat iklan. Ya. Nanti akan saya jelaskan rincian para ulama di sini. Maka hendaklah dia mengatakan, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Karena masjid tidak dibangun untuk itu. Ulama hadis merincikan masalah ini. Yang menengahi atau yang mengambil pendapat yang tengah atau i'tidal di sini adalah mereka mengatakan yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, kalau ada orang yang mengiklankan barangnya hilang di masjid, adalah barang yang tidak hilang di masjid. Misal ada orang hilang untahnya di luar masjid, di rumahnya misalnya, atau hilang mobilnya, ya kalau kita sekarang hilang mungkin bajunya, ya, dan seterusnya. Lalu dia datang ke masjid-masjid, lalu dia katakan, iklankan tolong kalau mobil saya hilang serinya begini. Nah itu nggak boleh. Ini yang dimaksud dalam hadis. Artinya barang yang diiklankan di masjid bukan barang yang hilang di masjid. Jelas ini? Hah? Masih hidup nggak? Nah. Ini pelajaran fikih siang-siang ini luar biasa ini. Maksudnya siang-siang itu pelajaran-pelajaran yang lain, tapi ini pilihannya fikih. Ya. Jadi harus lebih konsentrasi. Biasanya ini pagi, ya, atau sore habis mandi. Tapi waktu kita memang siang. Kalau ada orang hilang barangnya di masjid, kopi ya antum kececer, HP antum kececer, ya. Ada barang hilang di masjid. Memang dasarnya tadi di masjid kita taruh, hilang. Lalu ada orang masjid mengatakan, saya temukan jam tangan atau kunci mobil jatuh. Siapa yang punya silakan ke marbot masjid. Memang dasarnya jatuh di situ. Ini enggak masuk dalam larangan. Ini enggak masuk dalam larangan, gitu kan? Karena dasarnya memang bukan dia mau iklankan barang yang hilang di luar. Tadi larangan barang yang hilang di luar. Ya, misal tadi saya katakan mobilnya hilang di rumahnya, lalu datangi masjid-masjid, karena masjid banyak orang, saya iklankan. Ini enggak boleh. Tapi kalau dasarnya barang itu tergeletak di masjid dan memang ada yang menyampaikan barang itu atau menyampaikan kalau ada yang menemukan barang ini di masjid dasarnya hilang, ini berbeda. Hukumnya tidak masuk dalam larangan yang baru saja kita sebutkan. Allahu alam. Jadi jangan sampai salah faham dengan hadis ini, ya. Jangan begitu ada marwah masjid datang, siapa yang ketinggalan kuncinya, ada kuncinya sama saya, semoga Allah enggak kembalikan. Salah atau benar? Salah itu. Kalau mobilnya hilang di luar, diiklankan di sini, tidak baru. Jelas ya? Anggap jelas, apa boleh buat. Baik, hadis 200. Hadisnya sudah nomor berapa? Sudah berapa yang dihafal? Enggak ada suara. Hadis nomor 200 ini berarti sudah sekarang hampir 300 loh hadis kita pelajari. Ya. Juga dari beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratak." Apabila kalian melihat orang yang menjual atau membeli sesuatu di masjid, maka katakan semoga Allah tidak memberi keuntungan pada perdaganganmu. Hadis ini riwayat Nasai, Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Dan ini tentu disebutkan kalau kita lihat putun nomor 453 disahihkan oleh Syekh Albani setelah menelusuri hadis ini. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang haramnya transaksi di dalam masjid dan transaksi jual beli yang langsung orang jual beli. Ini barang, ini uang, gitu kan? Seperti itulah. Dan yang dimaksud masjid adalah tempat yang dipakai sholat 5 waktu. Kayak lokasi tembok kita ini nggak boleh sama sekali, gitu kan? Dan tidak masuk dalam masalah ini di halaman masjid, ini nggak masuk. Kayak banyak orang jual makanan kadang-kadang orang itu berbeda di luar masjid.
Tempat yang umumnya orang pakai 5 waktu sholat ini, yang ada pintunya misalnya, ini nggak boleh sama sekali ada transaksi, gitu kan? Kalau di luar daripada itu sekali lagi di parkiran, di halaman, ya, terusnya ada teras masjid, tidak pernah dipakai teras itu memang itu mungkin masih terbuka untuk itu. Jadi di sini sama juga ya. Dan ini Allahu alam tidak masuk di dalamnya. Kalau ada orang bilang, misal ada orang tanya, kamu kerjanya apa? Oh saya punya butik. Alamatnya di mana? Alamatnya di sini. Kira-kira standar harga penjualan baju berapa saja? Antara 100.000 sampai 500.000. Ini bukan transaksi ini. Ini informasi. Beda ya. Jangan antum dengar orang bilang gini, semoga tidak untung. Hah? Jelas nggak? Nah ini baru laki-laki nih. Tadi setengah-setengah tadi. Jadi jelas, tidak boleh yang kita ucapkan ini orang datang ke masjid bawa dagangannya, datang ke sini di taklim di belakang situ sab buka baju, beli baju, beli. Nggak boleh, semoga nggak untung ke daganganmu gitu, nggak boleh. Tapi kalau di luar beda, dan beda dengan informasi. Itu informasi, gitu kan? Orang menyampaikan informasi, orang tanya, kamu kerja di mana? Oh saya dosen. Di kampus mana sana? Berapa gajinya? Gajinya sekian. Oh saya juga punya kampus. Bisa nggak luangin waktu ngajar sama saya? Mereka saling berbagi informasi. Bukan transaksi jual beli ini. Beda. Transaksi jual beli, ini barang, ini harga. Ini uangnya, gitu loh. Itu yang tidak boleh sama sekali. Jadi harus dibedain mana informasi, mana transaksi. Ya. Kemudian hadis selanjutnya 201 dari Hakim bin Huzam radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, la tuqamul hududu fil masajidi wala yustakadu fiha. Hukuman had, potong tangan, rajam, penggal leher, kalau ada orang kena kisos, tidak boleh dilaksanakan di masjid-masjid. Begitu pula hukuman kisos tidak boleh dilaksanakan di dalamnya. Jadi tidak boleh apapun kisos. Kisos juga termasuk ya. Kisos itu seperti orang nonjok. Dalam Islam kan harus ditonjok juga itu. Nggak boleh sembarangan kecuali dia membela diri pada saat diserang. Gitu kan? Jadi kalau ada orang ajak bertengkar tinggalkan saja. Nggak usah ribut-ribut sama dia. Bukan tempatnya. Gitu. Kalau di medan perang ya silakan tunjukkan kejantanan. Kalau di sama muslimin sudah tinggalin aja. Nggak usah dilayani gitu kan. Karena ini akan menjadi masalah buat kita nantinya. Hadis ini menjelaskan kepada kita teman-teman. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dengan sanad. Di sini disebutkan sanadnya lemah. Di putut nomor 455, tapi derajatnya pindah ke Hasan karena hadis ini telah ditelusuri ternyata banyak penguatnya atau yang semisal dengannya. Yang semisal dengannya. Baik. Hadis ini menjelaskan tidak boleh ada hukuman di dalam masjid. Dan ini pelajaran teman-teman sekalian. Banyak orang mukul anak kecil, ya, kena lari-lari, nggak boleh ini, nggak boleh nggak boleh ada hukuman dalam masjid sama sekali. Informasi boleh. Akan terjadi kisos di sini misalnya. Ada orang yang melanggar begini akan dihukum misalnya. Ketangkap ada seorang pencuri melakukan pencurian. Sekarang ada di kantor masjid akan begini misalnya. Tapi nggak boleh ada hukuman dalam masjid. Baik itu kisos, ya, orang yang memukul dipukul misalnya, atau orang yang meludahi diludahi, atau orang yang menonjok ditonjok, itu kan ada hukum kisos. Atau hukum had potong tangan kena mencuri, atau dirajam kena berzina setelah menikah, atau dicambuk 100 kali kalau belum menikah. Kemudian juga dipenggal lehernya bagi orang yang membunuh. Yang terjadi adalah di zaman Nabi SAW dilakukan di halaman masjid, di luar masjid. Di luar masjid dilakukan kisos itu, tapi dalam masjid sama sekali tidak dibolehkan. Hadis 202 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Usiba Sa'dun yaumal Khandaq, fadaraba alaihi Rasulullah SAW khaymatan fil masjid liya'udahu min qarib." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan hadis ini hadis sahih. Imam Bukhari nomor 125 dan Imam Muslim nomor 1389, yang artinya
Sa'ad radhiyallahu anhu terluka pada saat perang Khandaq. Sa'ad ibn Mu'adz maksudnya radhiyallahu anhu. Ini yang ada hadis pada saat dia meninggal arsy Allah goncang radhiyallahu anhu. Ya, ini orang yang luar biasa dan kita sudah pernah tablik akbarkan sahabat mulia ini. Lalu Rasulullah SAW waktu saat terluka kena panah, kena musuh sama muslimin saling panah memanah. Ada anak panah orang Quraisy melewati Khandaq muslimin dan kena ke dadahnya Sa'ad. Dan Sa'ad luka. Aisyah sempat mengatakan pada saat melihat sepintas Sa'ad lewat, aku khawatir dengan lukanya akan membuatnya meninggal dunia. Dan betul-betul memang dia mati gara-gara luka itu. Dan memang Sa'ad sudah meminta kepada Allah SWT agar dikaruniakan mati syahid, gitu kan. Yang jelas Sa'ad waktu lagi sakit parah karena rumahnya cukup jauh dari masjid, dia kepala suku. Maka Nabi SAW suruh membangun kemah, membuat kemah di dalam masjid khusus untuk Sa'ad. Supaya Nabi SAW bisa menjenguknya langsung. Dikatakan dalam hadis ini, saat terluka pada perang Khandaq, lalu Rasulullah SAW mendirikan tenda untuknya di masjid agar bisa menjenguknya dari dekat. Maksudnya Nabi SAW bisa melihatnya. Di sini hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bolehnya seseorang itu untuk membangun atau tidur dalam masjid kalaupun dia membutuhkan atau beristirahat, atau kalau ada orang sakit dirawat, gitu kan. Maka itu dibolehkan. Terlebih lagi kalau memang kondisi mendesak untuk itu, seperti terjadi perang Khandaq, nggak ada tempat. Saat kalau dibawa ke rumahnya untuk berobat dan untuk itu tidak ada rumah sakit. Dan kalau tidak ditaruh di masjid, maka masjid kebetulan agak dekat dengan Khandaq. Jadi muslimin semua laki-laki berkumpul di Khandaq. Yang bisa merawat Sa'ad di antara kalangan laki-laki harus orang yang bisa dekat. Dan Nabi SAW juga menjenguknya. Maka lalu kemudian dibukalah tenda itu di dalam masjid. Ya. Ini pelajaran berarti dibolehkan. Ya, dibolehkan seseorang itu beristirahat. Seperti masuk juga dalam bab i'tikaf di masjid. Ya, di Ramadan bolehnya orang beristirahat dalam masjid, tapi tentu dia menjaga adab-adabnya. Dia menjaga adab-adabnya, dia harus tahu kalau tidur di masjid misalnya, dia usahakan tidak menghalangi jalan. Dia juga berusaha menutup auratnya dengan baik, ya. Kemudian juga pada saat dia sudah tidur lelap, dia bangun, dia harus berwudu lagi karena sudah batal wudunya dengan tidur itu. Dan segala macam hal yang harus dia fahami berhubungan dengan masalah adab di dalam masjid itu sendiri. Baiklah, mungkin begitu saja insyaAllah. Dan kita akan lanjutkan lagi pertemuan akan datang. Semoga majelis kita diberkahi olehnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.